Kembali lagi di Ngobrak, ngobrol bareng Kang Ismail. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ismail Zamasyari. Jangan lupa. Nah, kali ini kita bersama dengan Ustadz Rahmat Handoko dan Ustadz Syam ya, akan membahas obrolan-obrolan singkat yang sedang viral. Kita ngobrol apa ini ya? Ya gimana lah, kita cerita-cerita dulu dikit sama Ustadz Handoko nih kira-kira nih. Ustadz bisa ceritain tolong background antum seperti apa, bagaimana, perkenalkan dulu dari antum supaya yang lain mengenal. Siapa ini sosok Ustadz Rahmat Handoko ini yang akan menjadi narasumber kita? Dan Ustadz Sam juga ya. Luar biasa. Luar biasa. Beliau ini adalah kawan saya di Aksi Indosiar tahun 2014, saya 2013. Beliau 2014, jadi saya senior beliau di Aksi, tapi saya junior di PTIG ya. Jadi saya di PTIG itu 2014. Tahun berapa tuh? Saya lulus 2018, nah beliau 2016. Berarti kan senior saya di PTIG dan junior saya di Aksi ya. Ini kira-kira gimana nih Ustadz nih, coba silahkan background antum dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Al-Mukarram ya, Ustadz Ismail Al-Jonggoli Al-Mukarram ya. sama Ustadz Syam ya. Ustadz Syam ya. Ustadz Syam ini salah satu calon sarjana ya dari UIN Syariah Hidayatullah. Fakultas apa Ustadz? Ekonomi. Jadi kalau mau ada tawaran mungkin konsultasi ya. Konsultasi ekonomi boleh. Dan spesialnya alhamdulillah beliau ini alhamdulillah belum sold, belum laku. Jadi kalau ada yang punya anak kira-kira cantik, ya Ustaz ya, solehah kan, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya, silahkan ya. Jadi kan kalau kita jomblo ini kan kita ada doanya Ustaz kan. Apa itu doa? Doanya kan Allahumma zawijni zaujatan solihatan wala badan kabiratan wa farjan sabirotan wa fikrotan wa jamilatan kan gitu. Allahumma ya Allah zawijni, nikahkanlah aku kan, zaujatan solehatan dengan wanita yang solehah Ustaz ya. Kira-kira kita bahas sama wanita solehah itu seperti apa kan gitu. Walabanan kabirotan, yang pegangan hidupnya besar. Nah, itu kita hidup ini harus berpegang teguh kan, harus punya pegangan dong. Kalau pegangan kita kecil kita nanti jatuh. Terus Walabanan kabirotan wa farjan sabirotan wa bikrotan. Yang penting ini yang masih perawan. Benar nggak? Nah pembahasan itu nanti saya limpahkan kepada Ustadz Handoko karena kita belum paham. Ini kayaknya belum nikah tapi udah paham Karena banget. saya belajar biologi. Belum kita belajar biologi loh. Ilmu biologi. Kita belajar ya. Saya tanya-tanya dulu kan sebelum tahu sejak menikah itu kan kita harus tahu dulu dong bagaimana sih. Jadi kita harus tubuh juga ngaji kan. Suratul Uyun kan, Fathul Izar, Produsen kita. Jadi ngaji teori dulu sebelum praktek. Nah ini teorinya udah banyak, tapi prakteknya belum. Mau cari pengantar lah. Ini lanjut obrolan. Substansinya nih kita lagi ngobrolin apa nih? Yang lagi viral. Oh iya. Apa yang lagi viral nih? Yang apa nih Ustadz yang lagi viral nih kemarin nih ya? Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Oke. Oh iya, ini Ustadz nih perkenalan dulu kita. Perkenalan Mungkin tadi udah disinggung sedikit sama Ustadz. Perkenalkan mungkin saya itu nggak cocok ya dipanggil Ustadz. Soalnya belum banget lah istilahnya itu. Iya. Jadi ya ini modal peksi aja nih. Oh, iya, Peksi iya. sama Koko. Jadi sekarang ini banyak. Jadi ikutan itu aja. Ngeklom gitu. Enggak, Ustadz Sam ini bagus ya, artinya dia adalah orang yang tawadu. Kalau saya kan tawadu antara mau dompet, antara mau duit teman-teman, karena bawanya ATM walaupun isinya saldonya 50.000. Yang penting tawadu. Tapi banyak memang fenomena ustadz zaman sekarang, ustadznya para dai yang dia hanya bermodalkan peci sama sorban, tapi sudah berani berbicara di depan umum, berani berbicara di halayak ramai, padahal modal keilmuan agamanya itu kurang, kan gitu. Banyak sekali. Ini yang harus kita istilahnya itu kita benahi lah gitu kan, bahwa dalam hal ini terjun ke masyarakat ini harus mempunyai ilmu yang mumpuni agar tidak menyesatkan umat. Ya Ustadz Sam ya. Itu luar biasa Ustadz Sam ini orang yang sangat tawadu. Amin. Tahu warna duit. Tak mau duit.
Jadi berapa ini gitu? Ustaz Sal, Masya Allah. Jadi beliau ini adalah calon sarjana UIN. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ada lagi ya? Sama nanti kalau ada yang punya Ini juga jomblo nih, Jomblo. Masya Allah nih ya. Jadi kalau Kalau ada yang soalnya soalnya Ustaz ini hanya satu yang udah lakuin. Jadi kalau belum ada yang punya anak cantik, Bahinol, masih perawan, silahkan hubungi nomor di bawah ini, ada 2 stok lagi. Masya Allah ya. Gitu. Coba. Sekarang Ustaz Ahmad Tembako, mangga backgroundnya bagaimana? Oke, kalau saya alhamdulillah ya teman-teman, saya sempat kuliah di PTIGI S1 dan S2. Iya. Kemudian sekarang saya lagi merintis bisnis Multazam Property, Masya Allah. konsultan jual beli properti area DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau ada yang mau beli rumah, apartemen, ini bisa hubungi beliau nih. Tenang lah, harga cincai. untuk subscriber ada diskon ya. Oh iya, untuk subscriber, beliau juga punya akun YouTube nih, jangan lupa subscribe akunnya. RH Channel ya, RH Channel ya, nanti di subscribe juga, luar Siap. biasa. Kembali ke pembahasan. Oke. Siap. Ini yang Lagi rame viral. nih. Apa ini lagi viral? Kemarin video tentang apa yang milik seorang artis itu, kan gitu kan? Kita nggak sebut nama ya. Kita nggak bisa sebut nama lah. Tapi udah nonton belum? Kayaknya belum, saya belum dapat linknya gimana ya. Antum udah nonton dong? Sempat Sebenarnya nonton di entertain, Oh, entertain. di entertain ya kita juga karena kita kan generasi milenial, jadi kita tahulah perkembangan dunia entertain. Oh iya betul. Jadi memang kasus ini sedang viral. Ya. Kira-kira gimana ini kita nih mau bahas soal kasus ini gimana? ini menarik nih sebenarnya. Yang membahas soal apa? Hal sensitif ini ustadz-ustadz ternama masalahnya ini. Ini akan menjadi sebuah topik yang menarik untuk itu dilihat gitu. Bagaimana pandangan ustadz-ustadz kalian? Saya kira mendorong ya. Mengenai Menarik mendorong seorang supaya nonton juga ya. nonton ini bagus sekali. Menarik seperti mendorong orang supaya nonton. Jadi gini, kalau di dalam Islam, jadi tentunya kita akan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Betul. Ustaz Ismail ya. Betul. Dalam sebuah hadis ya riwayat Imam Muslim dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, artinya Ustaz. Artinya kayaknya lebih paham nih. Oh, Kiai Haji Ismail. Kan Ya. biar pemahamannya Ya. juga Ustaz ya. Jadi barang siapa yang menutup aib ya seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya ya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kaitannya dengan video yang lagi viral, sebut saja namanya XXX ya. Oh ya. Berkaitan banget gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan kita seorang muslim? Ya tentunya kalau memang video itu mungkin anggapan kita ya sebuah aib atau sebuah keburukan, maka kita memiliki kewajiban untuk tidak menyebarluaskan. Jadi ditutup rapat-rapat nih. Tutup rapat-rapat. Tidak usah lagi dicari-cari linknya. Iya, tidak usah lagi cari-cari. Padahal saya baru mau dikirimin jadi ya berarti ya. Ini Nah. kan pertanyaan menarik Ustaz. Jadi ini kan tadi hadisnya itu man satarul muslimin. Nah, musliman. Oh musliman kan? Berarti aibnya seorang muslim. Nah yang dibahas ini dalam video tersebut ini kan non muslim. Nah, Itu bagaimana ya kan? ini tentunya kalau kita melihat videonya ataupun kita melihat beritanya, ini juga sesuatu yang bukan kebaikan. Bukan kebaikan. Ya, jadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak layak ditonton. Tidak layak. Maka kewajiban kita, walaupun maaf mungkin bukan seorang muslim Ya. ya, tapi di luar Bukan muslimat daripada lah ya. Islam atau muslimat, maka kewajiban kita pun tetap menutup daripada aib tersebut. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Wih, mantap. Iya kan ya? Apa itu makolahnya tuh? Masa ini maksudnya gini. Hmm. Kalau tidak mau tersebar, ya nggak usah dibikin gitu. Jadikan aja cepet rapat-rapat. Ngapain bikin jauh begitu?
Itu pribadi kan ya. gitu. Iya, karena kan zaman sekarang ini kan zaman yang rada gini kan, Viral. viral kan, gitu Apa-apa viral. gitu. Apalagi konten pemersatu bangsa ini cepet banget viral nih. Itu tadi ya, man satarahu musliman ya. Iya. Maka satarahullahu fid Dunya dunya wal wal akhirah. akhirah. Jadi barang siapa yang menutup ya, yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di dunia maupun di akhirat. Dalam tanda kutip, walaupun ini bukan seorang muslim ya, tetap kita harus menutup aib dia rapat-rapat. Tidak usah kita sebar, tidak usah kita cari-cari linknya, karena bagaimanapun ya, anggaplah dia walaupun tidak saudara seiman, tapi dia adalah saudara kita satu bangsa. Jadi kita tetap harus menutup aibnya. Bisa jadi dengan kita menutup aibnya ya, Allah akan menggerakkan hatinya sehingga ia menjadi seorang muslim. Kan bisa begitu kan? Betul. Betul tidak? Kalau kita menutup aib sudah, kita nggak usah bahas lagi. Setuju. Tidak ada manusia ini yang tidak ada kesalahan. Semua punya kesalahan, semua punya aib Tapi masing-masing. kesalahannya 2 kali. Nah, itu kan biarlah orang lain kan. Iya. Jangan kita melihat aib orang lain. Karena kalau kita terlalu mementingkan kehidupan orang lain, hidup kita nggak bahagia. Ya kan? Artinya kita terlalu melihat kebahagiaan orang lain, terlalu melihat kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan kita sendiri kita lupa. Jadi gimana lagi coba Ustaz tanggapannya? Ya hikmahnya begini. Jadi kalau kita, apalagi kita ini teman-teman ya generasi milenial ini, Ustaz Ismail ini yang sudah malang melintang ya, channelnya itu sampai ke Ambon. Kalau bikin channel kadang-kadang ya ke Ambon ya, sampai transit dari bandara ini ke bandara itu luar biasa. Itu ngobrol aja. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya begini. Jadi kalaupun memang ini kejadiannya, wallahu alam ya, entah Betul apa tidak? betul atau tidaknya, maka ini juga pelajaran penting buat kita semua. Betul. Misalnya, Nah, kalaupun kita memiliki hasrat ingin berhubungan biologis, maka sebaiknya kita memasuki pintu pernikahan. Nah, ini nih. Ini nih yang Kita berdua yang dulu. Oh iya. Makanya kita. Ini pesan buat aku berdua nih. Ya. Hanya ini saja yang udah sama. Saya belum sama beliau ini Jadi belum. proses. Jadi kalau seorang mukmin yang baik ya, maka kalau kita ingin memiliki hasrat, kita mempunyai hasrat untuk berhubungan biologis, maka kita harus memasuki pintu pernikahan. Pintu pernikahan. Betul, jadi nggak bisa sembarangan ya. Islam sudah mengatur semuanya. Betul nggak? Luar biasa kan? Sampai kebutuhan manusia pun kita sudah diatur sama agama Islam. Ini luar biasa. Tidak hanya masalah sholat. Tidak hanya masalah sholat, tapi kebutuhan kita pun, kebutuhan makan, apalagi kebutuhan biologis ya. Jangan sampai kita kehidupan biologis kita artinya dilampiaskan kepada hal yang tidak, artinya hal yang tidak sepatutnya. Jadi supaya diatur lah gitu kan. Kembali lagi ke topik pembahasan ini kan, dimana tentang oh iya, ini aja ya. Maksudnya kita sensor ya. Tentang ini kan masih belum jelas. Apakah ini Kebenarannya. ini dia benar apa bukan ini kan? Gitu. Ini saya pengen cerita Ustaz sedikit. Gimana? Masalah kebenaran dari video tersebut mungkin ini mungkin pendapat pribadi. Iya. Pendapat pribadi. Tapi kalau dilihat dari fisik itu sama persis. Sama persis. Dan juga tersebar di Twitter. Oh, gitu. Saya masalahnya belum lihat. Iya, Ini Mas. antum udah lihat ya? Iya. Twitter ya. Iya. Jadi disamakan sama itu TKP. Oh, Jadi ya. background kamar, jadi gitu. ya, jadi beliau pernah bikin vlog Heeh. dan itu tempatnya itu sama. Sama persis. Dan emang anak Twitter itu gercep-gercep. Iya. Emang Sama. netizen itu kalau mengulik kesalahan orang itu cepat bener ya. Kalau yang mengulik Jadi kesalahan itu orang mungkin salah satu alasan kenapa banyak masyarakat itu percaya gitu. Oh iya. Percaya. Jadi sebenarnya kita ini harus hati-hati ya. Kalaupun memang itu benar, ya video yang ada dalam video tersebut itu memang sosoknya itu Ustaz, itu masuknya gibah. Gibah itu ayakulah ma'akhihi maitan fakaritum. Artinya sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Kalau sekiranya benar. Kalau sekiranya benar. Kalau salah. Kalau salah itu jatuhnya fitnah. Hmm. Kalau fitnah kita jadi orang yang bangkrut.
Nah ini kan ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul sama sahabat, Nabi berkumpul sama sahabat nih. Terus Nabi nanya sama sahabat nih, atadruna manil muflis, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa sih orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat menjawab, al muflis fina mala dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu Nabi, yaitu orang yang sudah tidak mempunyai uang dan harta benda. Nah, kan begitu kan? Jawab sahabat. Benar nggak tuh kira-kira tuh? Benar. Kalau menurut pemahaman sekarang kan orang bangkrut itu udah kagak punya duit lagi. Duitnya habis, hartanya habis, ludes gitu kan? Perusahaannya bangkrut kan seperti itu. Logika kita. Terus kata Nabi apa? Bukan seperti itu. Lalu bagaimana ya Nabi? Kata Nabi, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, mayati yaumal qiyamah, yaitu dia yang datang pada hari kiamat, bisolatin dengan membawa pahala sholat, wasaumin dengan membawa pahala puasa, wazakatin dengan membawa pahala zakat. Jadi dia datang di hari kiamat menghadap Allah itu dengan membawa banyak pahala. Percaya diri, pede. Wah, saya sholatnya udah banyak, zakat saya sering zakat, kalau dapat harta sering zakat, puasa nggak pernah putus. Wayati wakot satama hadza. Tapi dia selain membawa pahala tersebut, dia juga membawa dosa, menuduh orang lain. Wakodzapa hadza, memfitnah orang lain, mencaci orang lain. Wa akal malah hadza, kan memakan harta orang lain. Wasafaka dama hadza, membunuh orang lain. Nah ini sekarang nih yang jadi pembahasan ini kan membunuh ini. Zaman sekarang tidak hanya pembunuhan fisik, akan tetapi juga pembunuhan karakter. Ini kan yang sekarang sedang viral ini kan, ini pembunuhan karakter. Artinya kalau memang dia tidak benar, ternyata kan ini karakternya sudah terbunuh. Ini yang bahaya, gitu kan? Memfitnah juga sekarang ini tidak hanya memfitnah lewat ucapan. Kalau zaman dulu hanya bisa kita ucapin fitnah, tapi kalau sekarang hanya dengan jari aja kita bisa fitnah orang. Luar biasa, kita bisa melakukan fitnah, ghibah, sekaligus pembunuhan hanya dalam satu kali. Makanya lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Ya kalau kayak gitu gimana? Fayuto hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau sudah seperti itu bagaimana Ustaz kira-kira kan? Maka pahala yang dia kerjakan dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, ya kan banyaklah pahala itu. Ya, banyak banget kan? Itu habis diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Baik itu orang yang dia caci maki, ya. Zaman sekarang ini mencaci maki ini gampang banget. Ngebully itu gampang banget. Ya. Di media sosial ini ngebully gampang banget. Ya, atau menuduh, memfitnah, menyebarkan hoak, ya. Masya Allah. Kalau misalnya saya, ya, ini kan ibadah kan ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh kan kita hubungannya sama Allah. Ibadah ghair mahdoh ini yang sulit kan. Ketika kita mempunyai kesalahan dengan manusia, maka tidak ada jalan lain kecuali orang tersebut sudah memaafkan kita dan kita sudah meminta maaf. Ini kalau seandainya saya punya salah sama antum, kan kita dekat ya teman, saya tinggal hubungi, Ustaz di mana? Saya mau ketemu, saya minta maaf, selesai, ya kan? Tapi kalau orang itu nggak kenal, gimana tuh kira-kira tuh? Misal antum mencaci gubernur misalnya kan, mencaci bupati, mencaci DPR, menyebarkan hoax tentang presiden, itu kita minta maafnya gimana? Repot. Misalnya ketemu gubernur, gimana? Mau ketemu presiden susah, minta maafnya bagaimana? Makanya udahlah, nggak usah nyebar-nyebarin hoax, kita cukup aja. Tidak perlu kita menjelek-jelekan orang lain. Nah, terus ada lagi lanjutannya. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayyub doma alaih. Lalu bagaimana kalau seandainya ya pahala ini belum cukup, belum cukup untuk menebus dosa-dosa ia karena ia mencaci, memaki, menzalimi orang, nggak cukup. Maka apa? Ukhidha min khotoyahum faturiyat alaih, gitu. Maka dosa-dosa orang yang dizalimi kita tadi itu dilemparkan kepada kita. Habis ya. Jadi pahala kita habis dikasihin ke dia, dosa dia dikasihin ke kita, kan kita rugi. Bangkrut ya enggak?
Kalau lihat benar kan gitu kan. Kemudian kita dimasukkan ke api neraka. Kita balik lagi ke pembahasan kan. Oke. Kan? Jadi artinya Konten video tadi. konten video tadi. Balik lagi nih. Iya. Wah. Jadi konten Saya senang video sekali. tadi itu sebaiknya tutuplah rapat-rapat. Karena kalaupun seandainya itu benar, yang Itu orang gibah. melakukan itu gibah, itu jatuhnya gibah. Kalau salah. Gibah itu ya sama dengan memakai sendiri ya Ustaz ya. Kalau itu salah jadinya Fitnah. Fitnah itu Tapi wah, Ustaz nih, luar saya biasa. punya satu pertanyaan nih buat Ustaz. Oke. Tapi kan Dia. nggak semua orang berpikiran seperti Ustaz gitu kan. Apalagi video-video yang seperti ini yang pemersatu bangsa istilahnya. Banyak orang kan, Iya. mana linknya gitu. Nah, bagaimana secara menyikapi agar aib ini kan termasuk satu aib, Iya, betul. agar tersimpan rapat-rapat. Nah makanya dari itu tugas kita ya Ustaz ya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini tahu loh, oh ini ternyata bahayanya kalau kita membahas konten seperti ini. Artinya supaya masyarakat juga sadar lah, masih banyak pembahasan yang lebih penting, masih banyak lah gitu lah ketimbang mengurusi orang lain. Betul nggak Ustaz? Iya kan, gitu lagi buat apa kita ngurusin hidup orang? Ya, kalaupun benar tidaknya, maka sebagai muslim yang baik ya, kullu syai'in bil hikmah, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Betul. Kalaupun memang benar ya pelakunya adalah orang yang dimaksud, ya sudah. Artinya kita sebagai umat Islam ya harus menjaga generasi muda kita agar tidak terjerumus pada lembah perzinahan. Karena itu masuknya kalau memang hubungan badan tanpa adanya tali ikat pernikahan, maka itu hukumnya adalah berzina. Di dalam Quran dikatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Ya, mendekati saja nggak boleh. Saja nggak boleh. Kan ada yang bilang gini, kan itu di dalam Qurannya mendekati doang. Kalau melakukan nggak apa-apa. Ada yang begitu. Ini pemikiran yang salah, keliru. Oh, keliru iya. Ini harus diluruskan ya Ustaz ya. Ini namanya kias aulawi. Ya. Iya. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan salah satu dosa yang itu akan mewariskan kefakiran itu adalah berbuat zina. Betul. Ya. Kalau hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan tali pernikahan itu zina, termasuk dosa besar. Kan zina itu tidak hanya secara berhubungan badan saja kan. Kalau dalam kitab Sulamun Taufik kan ada zina mata, ada zina telinga kan ya, zina tangan, kita menyentuh saja sudah zina. Kalau itu dengan syahwat atau zina mata, kita melihat video ini nih. Video yang mana ini? Video yang kita melihat saja itu mungkin alhamdulillah sudah masuk zina. Betul nggak? Karena melihatnya ke situ. Jadi hati-hati lah. Ya. Takutnya kita nyari link ini kita masuknya ke dalam dosa zina kan alhamdulillah. Bener nggak? Ini hanya lihat aja nih, kita lihat doang. Nggak ngapa-ngapain sih, lihat doang. Penasaran itu takutnya masuknya dosa zina. Nauzubillah min dzalik. Dan ini Ustaz, jadi kalau zina itu dalam hukum fikih itu ada dua. Ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan, ya. Zina orang yang sudah berkeluarga, kemudian dia melakukan zina, ini hukumnya dirajam. Dirajam ya. Sampai meninggal dunia. Ya, dirajam itu dikubur, kemudian hanya kelihatan kepalanya saja Ustaz. Dilempar pakai batu Ustaz, sampai mati. Sampai mati ya, alhamdulillah. Nauzubillah, itu orang yang sudah berkeluarga. Betul. Dan orang yang belum berkeluarga melakukan perzinahan itu hukumnya dikucilkan, dibuang. Ya, artinya begitu dahsyatnya hukuman bagi pelaku zina. Nah, ini pesan juga nih buat kita Ustaz. Iya. Apalagi buat Ustaz Ismail, buat Ustaz Syam Yang lagi jomblo ya. Iya. Iya, Kalau kira-kira sudah kebelet banget pengen nikah, ya harap datangi penghulu ya. Betul. Tapi jangan lupa bawa calon. Calonnya dulu kan. Tapi saya mau nanya pada Ustaz. Gimana? Tadi kan kita tahu bahwa zina itu kan bermacam-macam. Iya. Ada zina mata, ada zina mulut, Iya. kan? Terus ada zina banyak lah Iya. jenis zina. Nah,
pertanyaan saya, apakah hukuman zina itu ketika kita zina mata, misalkan nonton pornografi atau dan sebagainya, itu sama hukumannya, sama seperti dirajam gitu? Oh ya tadi. Enggak. Jadi kalau yang zina muhsan tadi, ya artinya orang yang benar-benar melakukan perbuatan hubungan suami istri. Maksudnya dalam hubungan suami istri udah melakukan hubungan biologis. Berarti kalau sebelum belum melakukan hubungan biologis itu bukan kegiatan zina gitu? Ya tetap zina, tetapi hukumannya tidak sampai ke tadi ke mana tadi Ustaz? Dirajam atau dikucilkan. Nah, ini kan yang jadi pembahasan ini kan gimana sih kalau kita nih zinanya itu zina mata misalnya, karena kan banyak di media sosial ini kita tidak bisa menghindar. Kadang-kadang kita lagi buka YouTube bola, iklannya iklan judi. Iklan judi disertai kan? Ya itulah. Disertai wanita. Jadi sulit sebetulnya kan untuk kita menghindar. Kalau saya sebetulnya belum. Mungkin ada yang lebih paham, tapi menurut pendapat pribadi, ya kan, kalau seandainya kita memang tidak berniat untuk membuka, kayaknya saya rasa tidak apa-apa. Maksudnya dalam arti tidak perlu dihukum seperti itulah, karena kita tidak ada niat, itu tidak sengaja, dan ketika kita melihat pun kita ada perasaan menyesal gitu. Artinya kita berucap beristighfar, kan? Kita menyesal karena kita tidak sengaja gitu. Ya orang kita lagi mau lihat situs bola, kenapa adanya kayak gitu kan? Kadang iklan kan banyak kayak gitu, kita nggak sengaja. Atau di Instagram kita lagi scrolling loh, yang muncul kok ini kan gitu kan? Kan sering kita kejadian seperti itu. Asalkan mungkin niat kita tidak ingin melihat itu, gitu kan? Saya rasa tidak apa-apa. Asalkan ketika kita sudah melihat, ya jangan diterusin. Ini udah melihat, wah malah dilihatin lagi, scrolling lagi kan? Karena gampang banget. Malah diklik kan? Kadang di grup itu tiba-tiba ada aja linknya gitu. Tiba-tiba ada, kita klik ya. Kalau itu jangan diterusin. Maksudnya kalau udah dilihat, udah tahu itu salah, malah diterusin. Makanya pentingnya kan ada tuh tombol hati itu ada 5 kan? Iya. Kan tombol hati itu ada 5. Jadi salah satunya berkumpul dengan orang soleh. Jadi supaya kita tidak terjerumus di tadi ya link-link yang berbau pornografi dan porno aksi, kita harus banyak rajin bergaul sama orang-orang baik. Ya kan Ustaz Ismail, Ustaz Syam ya. Insya Allah beliau ini orang-orang baik. Beliau ini punya pondok pesantren ya. Kemudian Ustaz Syam ini juga kuliahnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ya, jadi kalau kita terjerumus tadi ya konsep Quran kita pakai walladzina fa'alu ya fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah ya wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ya, kalau kita sudah terlanjur berbuat zalim, fahisyah, berbuat dosa, maka dzakarullah. Ingat Allah. Artinya beristighfar ya. Fastaghfaru, kemudian minta ampun, kemudian minta ampun juga diiringi dengan istighfar. Istighfar, taubat, penyesalan. Ya, taubatan nasuha, kita nyesal ya Allah, saya nggak mau ngulang lagi nih perbuatan itu. Terus saja kalau kita masih berbuat dosa, istighfar ya. Supaya Allah jaga kita dari perbuatan dosa. Sampai kita benar tobat. Jadi kan dosa, tobat ini kan kadang ada yang nasuha, ada yang nasuhe gitu. Nasuhe apa ini? Saya baru dengar. Oh ya gitulah temennya nasuha. Jadi kalau udah ngulangin dosa cuma menyesal doang. Misal ya Allah minta maaf, besok ngulangin lagi. Tobat sambal. Tobat sambal. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Tobat nasuha sama tobat nafsu lagi. Enggak boleh. Oh iya, tobat nasuha dengan tobat nafsuan. Nafsuan yang ngulangin lagi kan. Yang tadi ayatnya terusin kan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Bahwa barang siapa ya artinya karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kita selain Allah. Kan gitu kan? Jadi kuncinya ya tadi kalau memang terjerumus ya taubat. Kemudian kaitannya dengan video tadi Ustaz, kita doain. Mudah-mudahan siapapun pelakunya ya mudah-mudahan bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan hidayah. Itu yang penting kan? Berikan hidayah, kemudian bisa bersyahadat, kemudian menjadi
pribadi yang baik ya Ustaz. Amin, amin. Itu Karena ya. luar biasa ya kalau udah taubat ini, contohnya Umar bin Khattab ya. Lu Umar bin Khattab musuhin Nabi, pengen bunuh Nabi, ya macam-macam udah dilakuin tuh. Betul. Tapi karena taubatnya, ya taubat yang luar biasa dari jahiliyah masuk Islam, subhanallah kuburannya Samping Nabi. wah samping Nabi. Kalau antum kan ziarah ke Raudhah ya, Iya, pasti ini kan makam Nabi, ini Pak Sayyidina Abu Bakar, ini makam Sayyidina Umar. Padahal dulu berdosa. Padahal dulu berdosa. Artinya kita jangan pesimis dalam hidup nih. Aduh, saya ini belum pantas nih Ustaznya, gitu kan? Gak boleh ya? Gak boleh pesimis. Artinya seorang yang mau membunuh Nabi sekalipun, kini makamnya bersanding di hadapan Nabi. Subhanallah. Gitu kan? Artinya kamu mempunyai dosa sebanyak apapun, kita bertobat sama Allah, sungguh-sungguh bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah, tobat kita diterima, maka kita akan diangkat derajatnya, masuk surga. Amin. Itu yang kita harapkan semua. Kita di sini nih walaupun orang bilang kita ustaz apa, bukan berarti kita ini gak punya dosa. Kita jauh kok dari Tidak ada orang di dunia ini yang terlepas dari dosa. Ya, kecuali para nabi ya. Tidak ada satu pun, tidak ada. Kita ini semua banyak dosa. Tapi yang menjadikan kita ini kuat, kita harus optimis bahwa dosa kita akan diampuni. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat ini kan syaratnya yang pertama kan harus menyesali perbuatan. Kita menyesal dulu nih. Kita melakukan itu, kita menyesal. Terus apa lagi? Meminta maaf kepada Allah. Kita meminta dengan sebenar-benarnya, meminta ya Allah jangan sampai kita istilahnya memintanya itu bohong-bohongan gitu kan. Terus apa lagi? Dan kita harus berjanji kepada diri kita sendiri dan kepada Allah bahwa kita tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan ditebus dengan amal soleh yang baik kan gitu. Asbi'is sayyatil hasanah. Hasanah kan artinya kalau kita melakukan keburukan, biasa kita melakukan keburukan ganti dengan kebaikan. Itu yang luar biasa kan, masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa Amin. mengambil ibrah dari kejadian ini, kita menjadi hamba yang lebih baik lagi dan tidak gampang menjudge seseorang ini buruk. Ya. Tidak mudah menyebarkan keburukan orang lain dan tetap menutup aib orang lain itu dijaga rapat-rapat. Tidak boleh tersebar. Baik Muslim maupun non Muslim. Tidak membeda-bedakan sebenarnya masalah aib ini. Tidak usah, karena semuanya buruk. Kalau disebarkan, mau itu muslim, mau itu non muslim, yang namanya aib tutup rapat-rapat, jangan disebar. Oke. Karena nanti dapat bangkrut ya kita. Karena kita nanti rugi. Kalau salah kita jadi, kalau benar jadinya kita gibah, kalau salah jadinya fitnah. Akhirnya kita jadi orang yang bangkrut. Alhamdulillah, subhanallah. Cukup ya? Oke, cukup mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan obrolan dengan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel saya dan channel Ustaz Rahmat Handoko RH Channel. Mungkin di Instagramnya. Oh Instagramnya nanti kita adalah di bawah lah pokoknya. Instagram saya follow juga Ismail_Zamasari dan Ustaz Rahmat Handoko 1. Rahmat Handoko 1 dan Ustaz Syam Andi _. Nanti link Instagramnya kita sertakan di deskripsi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.